Kita lihat keuntungannya minus karena memang biaya listriknya jauh lebih mahal untuk yang VGA lebih tinggi tersebut ya. Wattnya lebih besar sehingga keuntungannya malah jadinya minus. Assalamualaikum sahabat Twist TV. Oke, jadi kemarin ya tanggal 15 itu sekitar jam 1 siang lewat ya waktu Indonesia bagian barat, ETH atau Ethereum sudah tidak bisa dimining lagi. Jadi apakah ini akhir dari dunia perminingan? Jadi di sini kita lihat langsung data-datanya ya, termasuk VGA saya apakah masih bisa menghasilkan ya. Di sini saya menggunakan VGA 1660 Super yang sudah dibahas juga ya di video-video saya sebelumnya. Oke, jadi di sini untuk melihat profit berapa yang kita dapatkan dari hasil mining itu ada dua sih biasanya saya patokannya, yaitu pertama adalah dari nicehash.com. Di sana ada profitability calculator. Oke, jadi ini biar cepet nih sudah saya masukkan ya, currency-nya IDR rupiah, kemudian biaya listrik itu sekitar 1400-an ya kalau misalkan di tempat saya. Terus kemudian saya sudah setting juga ke Nvidia 1660 Super. Jadi seperti ini ya. Nanti kita coba VGA yang lain. Ini saya coba VGA saya dulu. Oke, langsung aja kita calculate karena saya hanya punya satu VGA. Oke, kita lihat hasilnya. Sobat bisa lihat secara langsung, dan saat video ini tayang adalah tanggal 16 September 2022 ya. Jadi mudah-mudahan bisa tayang di hari yang sama. Jadi lihatlah, keuntungannya hanya Rp339 per hari. Jadi bisa dibayangkan, kayaknya ini nggak nutup modal ya. Coba kita lihat ya. Jadi kalau misalkan kita bulatkan menjadi 1 bulan langsung sekalian ya, ini dapatnya berapa profitnya? Wah, susah, terlalu sedikit ya. Jadi ini bener-bener nggak worth it banget. Jadi ini income-nya, ini biaya listriknya ya. Jadi ini pendapatan, ini biaya listrik, dan ini keuntungan. Jadi keuntungan kita habis. Wow. Dan kalau dihitung-hitung ini seminggunya hanya dapat sekitar 49.000 ya, dan setahun 200. Oke, jadi kalau dihitung biaya listrik yang kemarin saya gunakan kan ini kan hanya perhitungan listrik VGA ya. Jadi ada listrik komputer, kita CPU segala macam, monitor itu kan kehitung juga ya. Jadi seminggu itu saya menghabiskan kemarin itu sekitar 100.000 kalau kita isi token ya. Jadi ini udah nggak masuk lagi budgetnya gitu ya. Kalau kemarin kita masih bisa dapat 800.000, sejuta. Jadi tergantung harga Ethereum-nya juga ya. Jadi kali ini memang harganya sudah nggak worth it lagi dengan VGA saya yang 1660 Super. Oke, kita ganti VGA yang lebih bagus lagi deh, yaitu mungkin yang harganya masih hemat aja deh ya. Masih masuk di kantong, ini masih hitungan ya sekitar 9 sampai 10 juta, atau yang paling mahal tuh biasanya mereknya 12 juta lah. Ini 3060 ya. Oke, kita lihat keuntungannya beda tipis, hanya Rp400 per hari. Oke, langsung kita ganti aja yang paling bagus ya, 3090 deh sekalian dah tuh, TI. Oke, udah paling tinggi banget ini. Kita lihat keuntungannya minus karena memang biaya listriknya jauh lebih mahal untuk yang VGA lebih tinggi tersebut ya. Wattnya lebih besar sehingga keuntungannya malah jadinya minus. Oke, jadi ya ini banyak yang panik karena banyak juga para miner yang beli VGA-nya itu menggunakan pinjol, ada yang sertifikat tanah, terus intinya minjem ke bank juga ada gitu ya. Dan mereka kemungkinan belum pada balik modal nih ya, karena lagi rame-ramenya ya sekitar 1-2 tahun yang lalu. Biasanya pinjaman itu bisa ya paling cepat ya mungkin 1 tahun, tapi jarang ya bisa 3 tahun 5 tahun ya. Jadi masih banyak banget. Jadi itu yang bikin mereka panik. Oke, ini di Nicehash ya. Oke, mungkin biar lebih terlihat semua koin-koin apa aja yang sekarang masih bisa di mining, bisa dilihat di sini ya. Ini dari watomine.com. Di sini ada Vertcoin, terus ya banyak lah ya. Ada yang algoritma Cowpow yang listriknya besar gitu ya. Oke, jadi ada banyak di sini. Autolycos, terus kalau nggak salah itu Ergo ya, saya lupa. Oh, Ergo juga ada sih di sini. Ergo itu iya benar, Autolycos Ergo yang dulunya juga masih menguntungkan ya. Jadi sobat bisa lihat ya keuntungannya tuh, profitnya dipotong listriknya ya. Jadi nggak ada yang di atas $1 nggak ada. Ini bahkan hampir setengah dolar ya, kecil-kecil banget. Jadi ya menurut saya udah nggak worth it lagi saat ini ya. Apalagi ini ibaratnya kolam-kolamnya kecil. Kalau digambarkan analogi ya, Ethereum itu besar, ini kolam kecil. Terus para miner yang masih bertahan dia akan masuk ke kolam-kolam kecil tersebut, otomatis keuntungannya ya terkikis gitu ya.
Oke, jadi kita lihat ini adalah grup miner Indonesia yang saya sudah ikuti dari awal ya. Maksudnya dari awal saya punya VGA dan belajar mining saya dari sini. Dan di sini banyak yang mau beli VGA, terus banyak juga yang jual VGA. Saya tadinya mau lihat di Tokopedia dan Bukalapak, tapi itu perputaran cepat karena banyak juga yang sekarang baru mau beli VGA ya. Jadi bagi sobat yang mau beli VGA bekas ya dicek dulu. Yang penting minta garansi walaupun cuma 3 hari atau seminggu dari ownernya. Sengaja nanti sampai rumah, pokoknya dicek semuanya ya. Tuh, jadi ini kalau dilihat ya jadi kayak jual beli sih kalau misalkan di sini ya. Jadi sobat mungkin bisa lihat di grup-grup miner kalau mau nyari produknya, mereka biasa juga upload ke Tokopedia, upload ke Shopee ya. Oke, tuh jadi udah pada panik nih di sini nih. Jadi menurut sobat gimana? Apakah sobat masih mau belajar mining gitu ya, jadi miner, atau mau berubah profesi misalkan menjadi jual beli VGA, mungkin yang VGA-nya numpuk karena mereka pastinya miner VGA-nya banyak-banyak banget gitu ya, bisa satu rumah isinya VGA semua. Oke, jadi sobat sudah melihat ya keuntungan dari mining itu sekarang sudah nggak worth it lagi. Jadi ya kemungkinan kedepannya saya juga nggak bahas mining lagi ya, nggak ngasih tutorial mining lagi ya, karena sampai saat ini juga belum ada, kecuali nanti tiba-tiba ada koin yang mungkin seharinya lebih dari $1 di VGA saya gitu ya, yang cuma 6 GB yang benar-benar ada. Itu kita bisa buat tutorial lagi, tapi selama nggak ada kayaknya ya saya juga nggak akan membuat video tentang mining lagi. Oke, mungkin video sampai di sini aja. Jadi kita hanya ngobrol-ngobrol aja bagi sobat yang mau beli VGA baru. Kalau emang ada budget beli baru, tapi kalau misalkan mau mendapatkan yang lebih murah dan performanya tentu lebih tinggi ya, itu biasanya yang bekas-bekas mining. Dan ya tetap harus difilter lagi ya, karena mining itu ada orang yang menjaga VGA-nya di suhu dingin, di underclock. Ada juga yang nggak paham ya, dibiarkan begitu aja, bahkan di luar ruangan, taruh luar ruangan. Ibaratnya siang kepanasan, kalau hujan ya ada tutupnya ya, jadi aman. Ya untung-untungan juga sih. Jadi intinya minta garansi dan dicek. Oke, mungkin sampai di sini aja video, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam sobat Fish TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.